Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Sosial dan Sains Reguler 2A. Nah, saya ber-NPM-kan 2415310072. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah tugas yang telah saya buat melalui video ini dengan mata kuliah mikroekonomi dan dosen pengampu yaitu Bapak Asos Prof. Dr. Erusiadi SE MSI. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan pertemuan tugas dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Nah, langsung saja kita ke pertemuan yang pertama. Nah, mikroekonomi pertemuan pertama yaitu adalah pengenalan lingkungan. Tugas-tugasnya terdiri dari sebutkan 5 masalah ekonomi yang ada di sekitar Anda. Yang kedua adalah penyebab masalahnya. Yang ketiga, apa dampak masalahnya. Dan yang keempat, apa solusinya. Di slide selanjutnya kita akan menjawab jawaban dari tugas materi pertama atau pertemuan pertama. Nah, yang pertama itu adalah kemiskinan. Penyebab terjadi kemiskinan yaitu sering disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi sumber daya, rendahnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan, serta tingginya pengangguran, dan banyak juga bergantung pada sektor ekonomi kurang berkembang atau rentan terhadap krisis pertanian yang tergantung pada cuaca. Nah, dampaknya yaitu adalah meningkatkan ketidaksetaraan sosial, kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, serta kecenderungan untuk terjebak dalam lingkungan kemiskinan antar generasi. Nah, solusinya yaitu adalah program bantuan sosial dan pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan dan akses modal untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu UMKM. Perbaikan infrastruktur dasar dan kebijakan redistribusi pendapatan juga dapat membantu mengurangi kemiskinan serta tidak berpatokan bantuan saja, tetapi berpatokan terhadap diri kita sendiri yang tidak ingin terjadinya kemiskinan. Nah, yang kedua yaitu adalah inflasi dan kenaikan harga barang pokok. Nah, penyebabnya, inflasi sering dipicu oleh lonjakan biaya produksi, ketidakstabilan pasokan harga barang, atau kebijakan moneter yang tidak tepat. Selain itu, fluktuasi nilai tukar mata uang juga mempengaruhi harga barang impor dan bahan baku. Dampaknya meliputi meningkatnya biaya hidup yang dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Inflasi yang tidak terkendali dapat mengganggu kestabilan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Nah, solusinya yaitu adalah kebijakan moneter yang bijaksana seperti pengendalian suku bunga dan intervensi pasar untuk menjaga kestabilan harga barang pokok. Selain itu, diverifikasi sumber produksi dan mengurangi ketergantungan pada impor bisa membantu mengurangi inflasi. Nah, inflasi dan kenaikan harga barang pokok ini juga dapat memicu dari mata uang kita tersendiri ya. Kita sudah tahu bahwasannya kita sudah terkena beberapa tahun yang lalu, kita sudah terkena inflasi ya, mulai dari inflasi mata uang yang dimana mata uang kita itu turun dan juga bisa tergolong sangat murah di mata dunia. Nah, yang ketiga yaitu adalah pengangguran. Pengangguran ini sangat banyak yang terjadi di negeri kita ini, yaitu negeri Indonesia ya. Sebab apa? Sebab banyak sekali manusia-manusia itu yang memilih pekerjaan tergantung dengan gengsinya. Benar sekali, memang banyak manusia yang memilih pekerjaan dengan mengikuti gengsinya ya, karena pun juga mereka tidak ingin tergolong dibilang ya di bawah banyak orang gitu. Nah, penyebab dari pengangguran yaitu kurangnya lapangan pekerjaan
yang tersedia, keterbatasan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, dan ketidakcocokan antara pendidikan yang diterima dengan kebutuhan industri. Banyak pula perusahaan yang mengurangi tenaga kerja akibat kesulitan ekonomi atau perubahan dalam pola bisnis. Nah, banyaknya kurangnya lapangan pekerjaan itu juga dapat menyebabkan pengangguran, karena yang pasti bahwa di negeri ini itu atau di Indonesia emang dibilang agak kurang ya lapangan pekerjaan, apalagi yang tergolong mulai dari tamatan SMA ataupun SMK, bahkan S1 pun saja bisa tidak terpakai karena ya kurangnya lapangan pekerjaan atau tidak mendapatkan informasi. Nah, apa sih dampak dari terjadinya pengangguran? Tingkat pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi, menurunkan pendapatan rumah tangga, dan memperburuk kemiskinan. Pengangguran juga sering menyebabkan frustasi di kalangan generasi muda dan peningkatan masalah sosial seperti kejahatan. Nah, yang dibilang yaitu juga sering menyebabkan frustasi di kalangan generasi muda. Iya, kalangan generasi muda itu sangat sering sekali frustasi terhadap mencari pekerjaan. Ya memang benar capek sih ya, yang pasti kan ya kita kan juga ingin bekerja. Nah, kita harus juga capek, kita lebih baik capek kerja dibanding kita capek nyari kerja. Nah, apa solusinya agar tidak menganggur? Nah, investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Penyebab insentif, banyak perusahaan untuk menyerap tenaga kerja muda dan meningkatkan dukungan bagi sektor usaha kecil dan menengah yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi. Contoh, kita bisa mengikuti seminar-seminar. Ya, seminar-seminar mulai dari cara kita untuk masuk ke lapangan pekerjaan gimana, cara kita untuk mengetahui menggunakan teknologi di kerjaan itu gimana. Dan juga kita harus butuh sertifikat khusus yang memang kita ingin tujuan atau yang pekerjaan yang kita ingin tuju. Contoh mungkin hal-hal yang sangat dasar yaitu adalah dari sertifikat Microsoft Word ataupun Microsoft Office semuanya, yang itu mungkin sangat dibutuhkan bagi kita untuk memasuki area perkantoran atau pekerjaan di area perkantoran. Nah, yang keempat itu adalah beban utang rumah tangga. Penyebabnya itu banyak rumah tangga yang terjebak dalam utang karena pengelolaan keuangan yang buruk, budaya konsumtif, atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingginya bunga pinjaman dan kredit tanpa jaminan juga penyebab utamanya. Dampaknya apa? Keterbatasan keuangan dapat mengarah pada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, stres finansial, bahkan kebangkrutan bagi beberapa rumah tangga. Hal ini juga mempengaruhi kesehatan mental dan hubungan sosial di dalam rumah tangga ataupun di dalam keluarga. Solusinya apa? Solusinya edukasi keuangan kepada masyarakat agar dapat mengelola utang dengan bijak. Penyuluhan tentang pentingnya menabung dan hidup hemat. Pemerintah bisa memperkenalkan program bantuan untuk restrukturisasi utang atau menyediakan akses ke kredit yang lebih mudah dan terjangkau. Solusinya itu adalah edukasi keuangan. Nah, dan juga solusinya ada juga itu adalah menabung untuk investasi ke depannya gimana. Jadi kita juga walaupun kita masih muda, kita juga harus banyak-banyak menabung karena ke depannya kita pasti sangat-sangat butuh uang dari tabungan itu, ataupun kita menabung untuk membelikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kedepannya. Nah, yang kelima itulah krisis lingkungan dan dampaknya pada sektor ekonomi. Penyebabnya itulah perubahan iklim, deforestasi, polusi udara atau air. Akibat kegiatan industri dan pertanian yang tidak berkelanjutan mengancam kelangsungan sektor ekonomi tertentu seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Dampaknya itu adalah kerusakan lingkungan menyebabkan berkurangnya hasilnya pertanian, gangguan terhadap sumber daya, dan penurunan daya tarik wisata. Hal ini juga meningkatkan biaya produksi dan mengancam mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada alam. Solusinya apa? Penerapan kebijakan ramah lingkungan seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan investasi dalam energi terbarukan. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan memberikan insentif bagi usaha yang mengadopsi teknologi hijau. Nah, itulah pertemuan kedua. Analisa dan kegiatan ekonomi. Pada tugas ini, yang pertama adalah sebutkan jenis bentuk perekonomian Indonesia. Yang kedua, berikan penjelasannya. Yang ketiga, kritisi apa kelebihan dan kelemahan ekonomi Indonesia. Dan yang keempat, atau yang terakhir, apa yang terbaik bentuk ekonomi Indonesia dan buat alasannya. Nah, kita jawab. Selanjutnya kita akan jawab materi yang kedua. Jawaban dari nomor pertama. Ada beberapa jenis dan bentuk perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah perekonomian campuran. Yang kedua, perekonomian berorientasi pasar. Yang ketiga adalah perekonomian berdasarkan sektor. Yang keempat, perekonomian berkembang. Yang kelima, perekonomian pasar tradisional dan modern. Yang keenam, perekonomian berbasis sumber daya alam. Nah, jawaban yang kedua. Jawaban nomor 2, perekonomian campuran. Indonesia menerapkan sistem perekonomian campuran, yaitu gabungan antara sistem ekonomi pasar, kapitalisme, dan ekonomi terencana sosialisme. Dalam sistem ini, sektor swasta dan pemerintah sama-sama berperan penting dalam perekonomian. Negara bertindak sebagai pengatur dan penyedia barang serta layanan publik, sementara sektor swasta mengelola banyaknya kegiatan produksi dan distribusi. Nah, lanjutan dari jawaban nomor 2, perekonomian berorientasi pasar. Indonesia juga mengadopsi elemen-elemen ekonomi pasar di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu berdasarkan permintaan dan penawaran. Meskipun ada campur tangan pemerintah dalam beberapa sektor penting seperti energi, pertanian, dan infrastruktur, sebagian besar perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh aktivitas pasar. Nah, yang ketiga adalah perekonomian yang berdasarkan sektor. Perekonomian Indonesia terdiri dari 3 sektor utama. Yang pertama itu adalah sektor primer atau agraris. Ya, sektor ini meliputi kegiatan mungkin dari pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga pertambangan. Kita pasti tahu bahwa sektor-sektor ini sangat diminati bagi anak-anak generasi muda ataupun lapangan pekerjaan yang banyak diminati oleh generasi-generasi muda. Nah, Indonesia merupakan negara agraris, banyaknya produk pertanian, ya. Pertanian kita pasti tahu seperti padi, kelapa sawit, kopi, karet, serta produk tambang atau seperti batu bara dan gas alam. Nah, yang kedua itulah sektor sekunder atau industri. Industri mulai dari pengolahan, manufaktur, konstruksi. Indonesia memiliki sektor industri yang berkembang seperti industri tekstil, otomotif, elektronik, dan makanan olahan. Nah, yang terakhir itulah sektor tersier atau jasa, meliputi jasa perdagangan, transportasi, keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Perekonomian ini juga semakin berfokus pada sektor jasa yang menyumbang sebagian besar terhadap produk domestik bruto atau PDB. Nah, kita lanjut yang keempat, yaitu perekonomian berkembang atau developing economy. Indonesia termasuk negara dengan perekonomian yang berkembang, di mana pendapatan per kapita masih lebih rendah dibanding negara maju, namun terus mengalami pertumbuhan ekonomi. Negara ini fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saingnya. Yang kelima yaitu adalah perekonomian pasar tradisional dan modern. Di Indonesia terdapat campuran antara pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional masih banyak ditemukan di berbagai daerah, di mana transaksi dilakukan secara langsung dengan cara tawar-menawar. Jadi kita harus tawar-menawar. Nah, di pasar tradisional kita pastinya ada tawar-menawar ya, kayak mungkin ibu-ibu ya, pasti kalau misalnya beli ikan atau beli cabai pasti dia langsung nawar sehingga harganya itu tergolong bisa dibilang ya agak rendah gitu ya. Nah, di sisi lain pasar modern yaitu seperti pusat perbelanjaan dan e-commerce semakin berkembang pesat. E-commerce ini terdiri dari Tokopedia, Lazada, Shopee, TikTok,
ataupun yang lain-lainnya. Ya, ini sangat berkembang pesat ya, karena zaman sekarang itu banyak sekali generasi-generasi muda ataupun generasi-generasi yang tua juga menikmati itu perkembangan dari pasar modern ini. Nah, yang keenam adalah perekonomian berbasis sumber daya alam. Perekonomian Indonesia juga sangat bergantung pada sumber daya alam atau SDA. Baik dapat diperbarui seperti hasil pertanian dan perkebunan maupun tidak dapat diperbarui seperti batu bara, minyak, dan gas bumi. Eksplorasi dan ekspor SDA ini menjadi salah satu penyumbang utama bagi perekonomian Indonesia. Nah, jawaban nomor 3 yaitu adalah kelebihan perekonomian Indonesia. Kelebihan perekonomian Indonesia yang pertama itu adalah sumber daya alam yang melimpah. Indonesia kaya akan sumber daya alam atau SDA, termasuk hasil dari pertanian, perkebunan, perikanan, serta mineral dan energi seperti batu bara, minyak, gas alam, dan nikel. Nah, yang kedua adalah pasar domestik yang besar. Indonesia memiliki populasi yang besar, sekitar 275 juta jiwa. 275 juta jiwa manusia yang ada di Indonesia, yang menciptakan pasar domestik yang luas. Hal ini membuat Indonesia menjadi sangat potensial untuk produk-produk lokal maupun internasional. Nah, yang ketiga itu adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil meskipun ada fluktuasi global. Indonesia merupakan salah satu negara yang ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan PDB yang terus tumbuh meskipun terdapat tantangan eksternalnya. Nah, pertumbuhan ekonomi yang stabil. Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil ya. Mungkin mulai dari segi pertumbuhan seperti pertanian, kelapa sawit, dan lain-lainnya, pertambangan juga apalagi itu sangat-sangat terbesar di Asia Tenggara ya. Nah, yang keempat adalah posisi geografis strategi Indonesia terletak di persimpangan jalur perdagangan internasional menghubungkan Asia, Australia, dan Samudra Pasifik. Ini merupakan yang memberikan keuntungan bagi Indonesia yang sudah memasuki internasional dan logistik yang mendukung sektor ekspor dan impor. Yang kelima itulah diversifikasi sektor ekonomi. Indonesia memiliki sektor ekonomi yang beragam, termasuk sektor primer, pertanian dan pertambangan, sekunder, industri, dan tersier dan jasa. Yang keenam adalah potensi sumber daya manusia. Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dan relatif muda yang merupakan potensi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Nah, kelemahannya apa saja sih? Kelemahannya itu ketergantungan pada ekspor sumber daya alam. Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam atau SDA, ketergantungan pada ekspor komoditas mentah seperti batu bara, kelapa, dan minyak membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Yang kedua adalah ketimpangan ekonomi dan pembangunan yang tidak merata. Meskipun Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, terhadap ketimpangan yang cukup besar antara daerah, terutama antar Pulau Jawa dan daerah lainnya seperti Papua dan Kalimantan. Nah, yang ketiga adalah terdapat ketimpangan yang cukup besar antara daerah, terutama Pulau Jawa dan pulau daerah lainnya seperti Papua dan Kalimantan. Akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan ini beberapa daerah juga masih sangat terbatas. Nah, yang keempat adalah keterbatasan infrastruktur Indonesia, baik itu di bidang transportasi, energi, maupun teknologi informasi, masih menghadapi banyak tantangannya. Nah, yang kelima adalah tantangan di sektor pertanian. Meskipun sektor pertanian masih menjadi bagian penting dari perekonomian, sektor ini menghadapi masalah seperti rendahnya produktivitas, kurangnya teknologi modern, dan kerentanan terhadap perubahannya iklim. Perubahan iklim mulai dari cuaca yang sangat tidak bisa kita kendalikan ya, yang dimana bisa terjadinya hujan dan hasilnya kita gagal panen, ataupun panas, kemungkinan kita akan ada panen ataupun tidak. Nah, yang keenam adalah tingkat pengangguran dan kesenjangan sosial. Meskipun Indonesia memiliki banyak tenaga muda, tidak pengangguran terutama di kalangan lulusan perguruan tinggi dan pekerja terampil masih tinggi. Selain itu, kesenjangan sosial dan kemiskinan tetap menjadi masalah besar yang mempengaruhi kualitas hidup dengan sebagian besar masyarakat. Yang ketujuh adalah rendahnya daya saing dan inovasi. Indonesia masih menghadapi tantangan dan meningkatkan daya saing global, terutama sektor teknologi dan
industri manufaktur. Nah, jawaban nomor 4 yaitu adalah bentuk perekonomian terbaik untuk Indonesia dapat dilihat dari sistem ekonomi campuran yang diterapkan di negara ini. Yang pertama adalah keseimbangan antara pasar dan pemerintah. Yang kedua adalah pembangunan yang merata dan inklusif. Yang ketiga adalah diversifikasi ekonomi. Yang keempat adalah kemampuan menghadapi krisis ekonomi. Dan yang kelima adalah sumber daya alam dan berkelanjutan ekonomi. Yang keenam, peran teknologi inovasi. Di tengah revolusi industri 4.0, perekonomian Indonesia membutuhkan dukungan dalam pengembangan teknologi dan inovasi. Sistem ekonomi campuran memungkinkan pemerintah untuk berinvestasi dalam pendidikan dan penelitian. Yang ketujuh adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam ekonomi campuran, negara dapat menyediakan program-program yang memberdayakan masyarakat seperti subsidi, pelatihan kerja, dan pemberdayaan sektor informal. Ini penting mengingat bagi banyaknya penduduk Indonesia yang tergolong miskin dan berada di sektor informal. Nah, pertemuan ketiga adalah amatilah permintaan terhadap suatu jenis barang di pasar di sekitaran rumah Anda dan buatlah grafik permintaan. Nah, daftar permintaan ialah tabel yang memberi gambaran yang diminta ataupun permintaan setiap orang yang keinginan setiap orang beli disetujui oleh pihak pembeli atau pembeli. Yang pertama itu adalah harga snack 1.000. Kuantitinya itu dia minta 400, 2,5 dia minta 2.500, dia minta 360, 4.000 dia minta 280, 6.000 dia minta 150, dan 8.000 dia minta 75. Setelah saya buat data permintaan yang ada di pasar, berikut saya tampilkan grafiknya. Grafik menunjukkan hubungan negatif antara harga dengan kuantitinya atau unitnya. Di sini menjelaskan semakin tinggi harga, semakin sedikit juga kuantitinya dan permintaannya. Nah, yang keempat adalah permintaan. Amatilah produk yang ada di pasar pasar dekat Anda dan buatlah elastisitas permintaannya. Harga minyak naik 5% dan jumlah minyak yang diminta turun 15%. Elastis harga permintaan adalah rumusnya yaitu adalah persen dikali mu per Q kali mu Q per persen kali P, yaitu 15% dibagi 5% sama dengan min 3. Elastis permintaan harga ide adalah min 3, yang berarti permintaan bersifat elastis. Pertemuan ke-6, elastisitas penawaran. Tentukan elastisitas penawaran pada setiap perubahan harga. Harga 2.000, penawaran 3.000, permintaan 10.000. Harga 4.000, penawaran 6.000, permintaan 8.000. Harga 6.000, penawaran 9.000, permintaan 6.000. Harga 8.000, penawaran 12.000, permintaan 4.000. Penawaran mempunyai rumus yaitu QB dikurang QA per PB dikurang PA per PA. 12.000 dikurang 3.000 per 3.000 per 8.000 dikurang 2.000 per 2.000. Jadi 9.000 per 3.000, 6.000 per 2.000. 9.000 dibagi 3.000 yaitu 3.000, 6.000 dibagi 2.000 yaitu 3.000 sama dengan 1. Permintaannya itu adalah ED P1 per Q1 kali Q per P. 2.000 per 10.000 dikali min 6.000 per 6.000 min 12.000 per 60.000 dibagi sama dengan min 2. Pertemuan ke-8, ujian mid semester. Gambarkan secara empiris ekonomi mikro menurut saudara sendiri. Buatlah contoh secara empiris salah satu produk terkait permintaan dan penawaran. Buatlah data empiris, buatlah tabel permintaan dan penawarannya, buatlah elastisitas permintaan dan penawarannya. Yang pertama, ekonomi mikro menurut pandangan ataupun pendapat saya itu bagian penting dari setiap orang, mulai mencakup dari kebutuhan, penghasilan, dan lain-lain. Mikroekonomi juga adalah ilmu yang mempelajari tentang ekonomi individual atau rumah yang bersangkutan di mikroekonomi. Dan mikroekonomi juga mempelajari tentang penawaran dan permintaan setiap barang dan jasa yang telah ditentukan. Produk permintaan gula pasir.
Contoh empirisnya, permintaan adalah jumlah gula pasir yang diinginkan oleh konsumen pada harga tertentu. Permintaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti harga, musim, pendapatan konsumen, dan kebijakan pemerintah. Contoh empiris misalkan pada awal bulan harga gula pasir di pasar adalah 12.000 per kilogram. Pada tersebut permintaan untuk gula pasir di pasar mencapai 5.000 kilogram per minggu. Namun menjelang Ramadan bulan puasa, permintaan akan meningkat karena masyarakat cenderung mengonsumsi lebih banyak gula untuk membuat takjil, makanan penutup, dan minuman manis. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang, pendapatan konsumen, musim atau perayaan, dan substitusi dan preferensi. Penawaran gula pasir, kedua adalah penawaran gula pasir. Penawaran adalah jumlah gula yang tersedia di pasar. Harga tentu penawaran dipengaruhi oleh biaya produksi, cuaca, dan kebijakan impor atau subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contoh empiris, misalkan seorang pedagang di grosir membeli gula distributor dengan 10.000 per kilogram. Pedagang tersebut kemudian menjual gula dengan harga 12.000 per kilogram untuk mendapatkan margin keuntungan. Pada harga jual tersebut, pedagang dapat menawar 500.000 kilogram gula pasir per minggu untuk memenuhi permintaan konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, harga barang, biaya produksi, kebijakan, cuaca, atau musim. Nah, harganya itu adalah 12.000, permintaannya 15.000 per kilogram, 500 kilogram, harga 12.700 kilogram, 13.500 kilogram. Jawaban nomor 3 yaitu adalah setiap perayaan hari besar, setiap pedagang ingin mendapatkan harga yang lebih dibilang murah agar mereka bisa meminim pengeluaran biaya produksi. Setiap pembuatan produksi tergantung dengan kualitas produk gulanya. Gula juga memiliki merek yang berbeda. Jawaban keempat dan jawaban kelima yaitu adalah ED atau penawaran atau permintaan, berapa persen perubahan harga per perubahan jumlah yang diminta. Jadi contoh soalnya seperti ini ya, ini mana sini terlihat jelas bahwasannya jumlah yang diminta itu adalah 40% dan perubahan harganya 8,3%. Nah, pertemuan ke-11, grafik GNP dan GDP. Jawaban pertemuan ke-11 yaitu ada Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, India, United Kingdom, Italia, Kanada, dan Brazil. Di situ terlihat jelas bahwasannya grafik GNP dan GDP-nya. Nah, tabelnya yaitu adalah Amerika memiliki 26,7 GDP dan GNP-nya 27,0. Cina juga Cina 19,4 dan juga GDP-nya 18,8. Jepang 4,4 dan 4,6, Jerman 4,1 dan 4,0, India 3,7 dan 3,5, United Kingdom 3,2 dan 3,1, Italia 2,2 dan 2,1, Kanada 2,1 dan 2,2, Brazil 2,0 dan 1,9, Prancis 3,0 dan 3,0. Pertemuan ke-12, kedekatan ukuran GNP. Kumpulkan data 10 negara terkait data fiskal seperti pajak dan lainnya. Nah, ada 10 negara. Berikut adalah data fiskal dari negara yang mencakup informasi tentang pajak, utang pemerintah, belanja pemerintah, dan keseimbangan pada anggaran tahun 2024. Negara, pendapatan pajak, dan utang pemerintah, belanja pemerintah, keseimbangan anggaran. Negaranya adalah Amerika, Jerman, India, Tiongkok, Brazil, Afrika Selatan, Rusia, Australia, Arab Saudi, dan Kanada. Nah, pendapatan pajaknya sangat-sangat berbeda di setiap negaranya. Amerika memiliki 16,6% dan utangnya 124%. Jerman 23%, utangnya 63%. Pendapatan pajak India, negara India 11%, utang pemerintah India 84%, pendapatan pajak Tiongkok 17%, utang pemerintah 78%, pendapatan pajak
Brazil 33%, utang pemerintah 91%, Afrika Selatan 25%, utang pemerintah 3%, Rusia 15%, utang pemerintah 20%, Australia 22%, utang pemerintah 45%, Arab Saudi 6%, utang pemerintah 34%, dan yang terakhir adalah Kanada 18%, utang pemerintah 68%. Nah, di sini sangat terlihat jelas ya bahwasannya Amerika memiliki banyak sekali pendapatan pajak dan juga utang pemerintahnya, mulai dari Amerika, India, Tiongkok, Brazil, dan Afrika Selatan. Nah, pendapatannya sangat-sangat berbeda ya dari setiap negaranya, bahwasannya ini membuat kita semakin yakin bahwasannya setiap negara itu berbeda, mulai dari pendapatan pajak dan juga utang pemerintahnya. Yang pasti Indonesia juga Indonesia juga mempunyai pendapatan pajak dan juga utang pemerintahnya. Nah, yang terakhir itu adalah pertemuan 14, 15, 16 yang dimana Bank Sentral dan Kebijakan Moneter. Jelaskan tugas Bank Sentral Indonesia. 2. Kritisi kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga adalah jika Anda jadi gubernur BI, apa yang harus Anda lakukan? Jawaban pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia bertugas untuk menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter, terutama dengan mengatur suku bunga seperti suku bunga BI atau BI rate dan pengendalian inflasi. Nah, yang kedua, mengatur dan menjaganya sistem pembayaran. BI bertugas untuk memastikan sistem pembayaran di Indonesia berjalan dengan lancar, aman, efisien, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Nah, yang ketiga, mengatur dan mengawasi lembaga perbankan. Bank Indonesia memiliki peran dan mengawasi dan mengatur operasional perbankan untuk memastikan stabilitas sektor perbankan, meskipun pengawasan lebih mendalam terhadap perbankan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, yang kedua adalah kelebihannya. Kelebihannya itulah menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, menyediakan layanan pembayaran yang lebih efisien, pengaturan dan pengawasan perbankan, dan keempat, mengelola cadangan devisa. Yang kelima, menjaga kepercayaan publik terhadap mata uang. Nah, contoh dari penyediaan layanan pembayaran yang lebih efisien ya, mungkin terjadi banyaknya cabang atau cabang-cabang lain di pinggir-pinggir jalan, yaitu bank-bank BI ataupun Bank Indonesia, seperti Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, Bank Sumut ya, bahwasanya bank-bank lainnya ya yang ada di Indonesia. Dan kekurangannya adalah keterbatasan dalam mempengaruhi ekonomi. Yang kedua adalah risiko kebijakan terhadap eksternal. Yang ketiga adalah ketidakpastian kebijakan ekonomi. Yang keempat adalah konflik kepentingan dengan pemerintah. Yang kelima adalah keterbatasan dalam pengendalian inflasi yang disebabkan oleh faktor eksternal. Yang keenam adalah potensi dampak negara kebijakan ekspansif. Jawaban nomor 3 yaitu adalah memperkuat stabilitas moneter dan inflasi. Menjaga inflasi dalam target. Pastikan inflasi tetap stabil di rentan yang ditetapkan, misalnya 2-3% dengan kebijakan moneter yang terukur seperti mengatur suku bunga, acuan, dan likuiditas. Yang kedua adalah meningkatkan akses dan inklusi keuangan, mendorong inklusi keuangan. Pastikan masyarakat di daerah terpencil memiliki akses ke sistem keuangan formal melalui digitalisasi dengan kebijakan pro UMKM. Yang ketiga, berinovasi dalam sistem pembayaran dan mengembangkan sistem pembayaran yang lebih cepat, murah, dan aman baik untuk transaksi domestik maupun internasional. Yang keempat adalah memitigasi risiko global, mengantisipasi dampak global, susun kebijakan responsif terhadap perubahan suku bunga global, inflasi internasional. Yang kelima, meningkatkan koordinasi dengan pemerintahan antar otoritas, selarasnya kebijakan moneter dan fiskal, perkuat kerjasama dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan moneter mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas. Yang keenam adalah mendukung ekonomi hijau dan berkelanjutan, promosi kebijakan keuangan hijau, mendorong pembiayaan untuk ramah lingkungan melalui kebijakan insentif. Yang ketujuh yaitu adalah
fokus pada edukasi ekonomi masyarakat, literasi keuangan, luncurkan program edukasi yang membantu masyarakat memahami pentingnya pengelolaan keuangan, investasi dan tabungan, peningkatan kesadaran digital. Ajarkan masyarakat tentang keamanan dalam menggunakan keuangan digitalnya. Jadi kita harus sering-sering menabung dan juga sering-sering berinvestasi, karena pada dasarnya kita juga sebagai manusia juga harus pasti butuh menabung dan juga berinvestasi. Nah, mungkin itu saja penjelasan tugas saya atau penjelasan majalah saya tentang mata kuliah mikroekonomi. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf dan mohon ampun. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Rosyadi yang telah memberikan tugas ini, dan saya sangat berterima kasih. Jika ada salah kata, saya minta maaf, dan jika ada kekurangan saya minta maaf. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.